Oke, sudah mulai merekam. Oke, si siapa tadi yang masih hitam, semoga nggak ada masalah lagi ya, si siapa tadi, Celia ya. Ini saya coba buka kelas tablet kita. Nah, di ini presentasi saya ini sebenarnya sudah saya slide-nya sudah saya taruh di tablet ya. Saya buka lewat tablet. Oke, sekarang di bab ini kita fokus pembahasan pada masalah seksi conscious. Nah, membacanya seperti apa? Tulisannya seperti apa? Nah, sekarang kita cek. Ini saya tunjukkan di kamusnya nih. Ini bukan saya yang ngomong. Kamus Cambridge ya. Ini saya tunjukkan ke kalian. Tulisannya seperti ini. Kelihatan kamus di sini? Saya membuka kamus Cambridge, kelihatan di sini? Kelihatan. Oke, ini kalau kita enter di sini. Nah, ini ada nih cara membacanya nih. Ya, cara membaca kelihatan baik itu yang aksen British, UK, United Kingdom, atau yang US, yang Amerika. Nanti bisa kalian cek sendiri nih. Nggak tahu kedengeran apa enggak. Terdengar nggak sama kalian? Enggak, Sir. Kedengeran? Enggak, Sir. Enggak ya, yaudah. Karena ini saya pakai mikrofon, jadi nggak akan kedengeran. Oke, coba tirukan bareng-bareng. Conscious. Conscious. Belakangnya pakai Z. Jadi huruf R, huruf G, huruf RGE itu kamu ganti dengan suara Z. Conscious. C-nya kamu ganti dengan suara S. Ya, kemudian belakangnya kamu ganti dengan suara Z. Conscious. 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 Ya, jadi bukan conscious. Ya, jadi huruf bunyi suara R, G, dan I itu hilang menjadi suara Z. Conscious. Itu cara bacanya. Karena ini bukan asli dari bahasa Inggris, aslinya dari bahasa Perancis. Nah, bacanya lebih susah lagi kalau Perancis. Ini a person who is employed to take care of an apartment building, especially in France. Ini kalau di Perancisnya seperti itu. Someone who is employed in a hotel, private club, or similar place to help guests with anything they need. Intinya kalau di hotel itu conscious itu lebih bertugas kepada pelayanan kedatangan dan keberangkatan tamu. Atau kalau istilahnya si S. Medlick ini sebagai uniform service. Apa sih uniform service itu? Ada yang tahu? Apa maksud dari uniform? Uniform itu artinya apa? Seragam. Service apa service? Layanan berseragam kalau diartikan secara literal ya, secara kata per kata. Maksudnya gimana layanan berseragam itu? Ada yang paham? Yang dilihat dari awalnya, Mister. Dilihat dari depan. Agak keras ngomongnya. Yang dilihat dari depannya, Mister. Apa? Dilihat dari depannya. Casingnya. Oke, padahal setiap petugas, setiap staf yang ada di hotel itu pasti mereka punya seragam kan ya? Pasti kan? Mana ada petugas hotel yang nggak berseragam? Pasti mereka punya seragam. Hanya saja istilah uniform service ini memang disematkan lebih ke seksi conscious. Jadi bukan ke seksi yang lain, bukan ke divisi yang lain, tapi khusus untuk seksi conscious. Uniform service, meskipun kalau diartikan ini pelayanan petugas-petugas yang menggunakan seragam, tapi ini lebih dikhususkan kepada seksi conscious. Kenapa? Karena mereka lah yang pertama kali menyambut tamu, bukan reception. Ya, bukan seksi front desk. Ada reception di sana, ada bagian reception, ada bagian telepon operator, bukan mereka dulu. Yang pertama kali menyambut tamu itu bagian concierge. Coba bayangkan kalau tamu itu drop off itu tamu diantar pakai mobil, kemudian mereka turun dari mobil, itu namanya drop off di depan main entrance, drop off
atau turun di depan pintu masuk. Main entrance itu pintu masuk. Itu mereka turun di situ. Nah, yang menyambut pertama kali di situ adalah petugas dari seksi concierge. Gitu ya. Jadi kalau di front office itu ada beberapa seksi atau beberapa divisi. Itu yang paling awal menyambut tamu itu adalah seksi concierge. Nanti setelah itu ketika dia mau registrasi baru bertemu dengan seksi front desk. Ada receptionist, ada telepon operator dan lain-lain di sana itu. Tapi nanti yang mengantar tamu sampai ke kamarnya itu bagian concierge. Siapa yang mengantar tamu? Namanya apa? Petugas concierge dari divisi concierge yang mengantar tamu, menemani tamu ke kamarnya, dibukakan pintunya, dibawakan barang-barangnya, itu namanya apa? Bellboy, sir. Iya, bellboy. Bellboy. Ya, jadi bellboy itu ada di divisi concierge, bukan divisi receptionist. Itu ya, meskipun nanti bekerja sama dengan reception akan manggil bellboy please, porter please, tapi sebenarnya dia ada di divisi tersendiri, yaitu concierge. Dan concierge itu ada chiefnya, ada hierarkinya dalam strukturnya. Yang paling bawah itu ada doorman sama bellboy. Tahu nggak doorman itu? Doorman atau doorgirl? Apa sih doorman, doorgirl itu? Penjaga pintu. Penjaga pintu kalau diartikan. Oke. Yang lainnya apa? Kalau kamu pahami, itu kalau ada doorman atau doorgirl itu kapan sih mereka turun tangannya menangani tamu tuh ketika kapan? Saat tamu datang, sir, mengucapkan greeting. Ya, saat tamu datang. Itu yang pertama kali menyambut bagian doorman. Seksi doorman. Maksudnya bukan seksi petugas doorman atau doorgirl. Kalau dia laki-laki doorman. Kalau perempuan doorgirl. Tapi istilah ini beda-beda ya. Ada yang pakai istilah bellman. Bellgirl itu ada masing-masing hotel punya istilah. Tapi intinya sama. Mereka sebagai yang bertugas paling depan menyambut tamu. Doorman itu tetap ada di main entrance, tapi nanti bellboy sudah standby. Kalau dia tamunya datang bawa mobil ya. Jadi bellboy yang membukakan pintunya, membukakan pintu mobilnya, kemudian membukakan barang-barangnya. Doorman atau doorgirl tetap di posisinya di main entrance, dia hanya membukakan pintu, menyambut tamu dengan salam ya, ketika mereka melewati main entrance. Tetap nanti perannya yang paling banyak berperan adalah bellboy atau porter. Nah, bellboy dan doorman itu punya atasan, namanya bell captain, atasannya ya. Nah, bell captain ini punya atasan lagi. Terus hierarkinya nanti di buku ada juga ya, di materi kamu cek sendiri. Sampai di atasnya itu ada namanya chief concierge. Chief concierge itu masih di bawahnya front office manager. Jadi kalau di bagian di departemen FO itu yang paling tinggi ada front office manager. Dia membawahi nanti ada seksi concierge, ada seksi reception, ada telepon operator, ada GRO atau guest relation officer. Itu di atasnya yang paling tinggi itu FOM atau front office manager. Tapi FOM ini masih di bawahnya room division manager. Room division manager itu ada bagian FO, ada bagian housekeeping. Nah, jadi membawahi dua itu. Tapi lebih jelasnya nanti kalian cek di buku ya. Saya nggak bisa banyak-banyak menampilkan di sini juga. Oke, jadi sampai di sini paham ya? Conscious itu seperti apa peranannya? Paham ya? Paham, Mister. Oke, jadi conscious itu dia ada divisi tersendiri dan dia harusnya punya desk tersendiri, tidak bergabung dengan front desk-nya yang dipakai oleh reception atau telepon operator. Dia nggak gabung di situ. Dia punya desk tersendiri, tidak bergabung dengan formulir yang ada di front desk yang dipakai oleh reception. Tapi kalau di kita kan sama, bellboy ngambil formulirnya lewat reception, harusnya enggak. Kalau di bintang 4, bintang 5, terutama bintang 5 itu sudah terpisah.
mereka tidak overlap, tidak apa ya, tidak tumpang tindih tugasnya kalau di bintang 5. Lanjut. Nah, di sini ya. Jadi kalau dikatakan keeper of the keys, apa sih maksudnya? Kalau kalian cari tahu nanti conscious itu dari bahasanya, awalnya dari bahasa Perancis, kemudian diadopsi sebagai bahasa Inggris juga sebelum diadopsi. Tapi kalau diartikan itu namanya keeper of the keys. Maksudnya apa keeper of the keys? Keeper apa keeper? Penjaga Keys kunci. Kunci. ya, bacanya keys ya. Jadi kalian ini jangan sampai left ya, jangan sampai left grup, karena ini sistem di Teams akan merecord otomatis kalian masuk jam berapa, left jam berapa pun kalau kalian keluar masuk akan terekam otomatis. Keys bacanya keys, key bacanya key, kalau ada s-nya bacanya keys. Jadi bukan K tapi ini keys. Kalau K itu oke pakai A, kai, oke. Ini keys pakai I. Keys ya, keeper of the keys. Sang penjaga kunci. Nah, kamu bayangin aja, kalau kamu pengen masuk ke suatu rumah, tapi kamu nggak ada kuncinya, bisa masuk nggak? Bisa Nggak masuk nggak? bisa. Nggak bisa masuk. Nggak bisa. Begitupun seksi conscious ini diibaratkan penjaga kunci. Tamu nggak akan masuk hotel sebelum melewati mereka. Tamu nggak akan mungkin bisa menginap stay di hotel sebelum melewati sang penjaga kuncinya ini. Jadi diibaratkan mereka itu penjaga kunci. Nggak akan bisa selain melewati mereka. Pun ketika nanti ada luggage down atau pelayanan menurunkan barang bawaan tamu ketika mereka mau pulang, mau pergi dari hotel, ini juga harus melewati seksi conscious. Ya tentunya di reception pasti ya, karena nanti akan ada cashier. Mereka akan membayar kalau menyelesaikan administrasi itu di bagian kasir. Tapi tetap nanti yang melayani dia menurunkan barang bawaannya, membawakan barang bawaannya sampai menuju kendaraannya, itu juga bagian conscious. Ada satu lagi petugas di bagian di seksi conscious, valet parking. Sudah pernah saya singgung. Valet parking tugasnya ngapain sih? Kalau dari bahasanya valet parking. Nah, ini kira-kira apa? Apa valet parking? Parking apa parking? Parking. Park. Ya, park. Parking. Lapangan. Valet parking. Parking. Dari kata parking itu memparkirkan. Jadi valet parking itu bertugas memparkirkan kendaraan tamu. Jadi ini tugasnya bukan bellboy ya, ini ada tugas tersendiri namanya valet parking. Nah, mereka bertugas untuk memparkirkan kendaraan tamu. Jadi tamu cukup turun, serahkan kuncinya ke petugas valet parking tadi. Petugas valet yang akan memparkirkan mobilnya di tempat yang sudah disediakan oleh hotel, di garasinya mungkin, atau mungkin di bagian undergroundnya, punya garasi bawah tanahnya mungkin hotel. Itu petugas valet parking yang akan memparkirkannya. Itu kuncinya diserahkan lagi ketika sudah terparkir. Jadi conscious itu sama-sama ada di bagian front office department, tapi dia tidak sama, tidak satu seksi, tidak satu divisi dengan bagian reception, bagian telepon operator, bagian kasir dan segala macam. Tidak, dia punya divisi tersendiri. Ya. Jadi kalau kayak bagian reception itu dia dibawahi oleh seorang supervisor nanti biasanya. Ya. Setelah itu di atas lagi ada duty manager. Nah, tapi sekarang kalau di hotel-hotel kecil itu jadi satu ya, bagian reception. Dia receptionnya, dia bagian telepon operatornya, dia juga bagian kasirnya. Tapi harusnya beda. Nah, reservasi itu sekarang kebanyakan di beberapa hotel, terutama kayak hotel-hotel yang di grup Accor. Kalau di sini Accor grup itu kayak Novotel di Lampung ada ya. Ada Pullman, itu selain Accor ada Pullman, ada juga Alila dulu yang di Jakarta. Itu reservation itu yang menangani bagian sales marketing. Jadi tidak lagi di bagian front office department,
tapi mereka dimasukkan dalam sales marketing. Di beberapa hotel sudah seperti itu. Jadi bagian reservation itu yang menangani sales marketing, karena mereka lah nanti akan mencari tamu yang mempromosikan hotel. Itu bagian sales marketing. Jadi ketika ada yang reservasi by system, itu yang menangani mereka. Kemudian ketika ada yang by phone segala macam, jadi baru dari bagian sales marketing diserahkan ke bagian front office di reception tadi. Beberapa hotel seperti itu ya. Tapi hotel-hotel yang lain seperti Haris Hotel itu masih apa namanya, reservation itu masih di departemen FO. Ini kalau kita baca di sini, jadi dari mulai kedatangan tamu sampai tamu itu pulang, itu bagian concierge punya peranan. Bentuk pelayanan seperti apa ini di antara bentuk pelayanan yang diberikan oleh seksi concierge seperti ini. Mulai dari menyambut tamu, baik itu yang dilakukan oleh bagian doorman, seksi doorman, staff di doorman, doorgirl-nya, kemudian bellboy yang menurunkan barang bawaan tamunya dari mobil segala macamnya, parking yang bertugas memarkirkan mobil, sampai ke inquiry clerk. Inquiry clerk itu ini bellboy nih. Tugasnya si bellboy dalam memberikan general information and direction, memberikan semacam product knowledge-nya hotel. Oh, di hotel ini kami punya beberapa fasilitas, yaitu ada restonya namanya apa, Padanwangi Restaurant misalkan. Kita punya bar, kita punya night club misalkan. Kita punya swimming pool namanya apa, ada di rooftop misalkan. Itu yang bertugas adalah petugas bellboy ketika mereka mengantarkan tamu ke kamarnya, sambil nganterin barangnya, sambil nemenin tamu ke kamarnya, itu dia memberikan pelayanan inquiry clerk. Berupa apa? Memberikan informasi umum terkait fasilitas yang ada di hotel, menunjukkan arah-arahnya, direction, dan bahkan sampai ke informasi-informasi selain yang ada di hotel. Misalkan kayak informasi destinasi wisata dan segala macam. Itu yang bertugas adalah petugas concierge. Dalam hal ini bellboy. Jadi dia harus banyak tahu. Di sekitar sini ada tempat wisata apa aja di sekitar hotel. Kemudian yang lainnya ada mailing and packaging. Mailing itu surat menyurat. Jadi kalau masih ada surat menyurat, ini tugasnya bagian concierge. Ataupun ketika ada pesan yang harus disampaikan ke tamu yang sedang menginap, ini yang menyampaikan pesan itu siapa? Petugas concierge. Yang masih menginap ya. Kalau surat menyurat yang umum nanti biasanya ya masuknya di seksi yang lain lagi. Termasuk ke packaging. Kalau misalkan tamu mau mengirimkan paket, entah itu ke alamat diri sendiri atau ke alamat orang lain, itu seksi concierge itu berhak atau punya tanggung jawab untuk melayani mereka. Kamu bungkus itu, kamu wrapping, ya, kamu paket ke paketnya itu, kamu packaging, kamu wrap up, kamu bungkus. Bahkan kalau mereka minta diantarkan ke alamat tujuan dengan ekspedisi tertentu, tolong mas, saya punya paket ini, mau saya kirim ke orang tua saya di Kebumen misalkan. Tolong ya, ini alamatnya, antar pakai ke JNE ya mas. Nah, silakan. Kalian wrapping, meskipun dia ngasihnya masih mentahan, bahkan kalau perlu kamu berikan pakai kardus ya, pakai box, entah itu kardus. Kalau dia barang yang pecah belah, berarti harus pakai packing kayu. Itu nggak usah bingung-bingung. Bawa aja barangnya, terus kemudian kirim ke ekspedisinya, kamu bawa ke ekspedisi, kamu minta ke ekspedisi sesuai dengan permintaan kamu. Tolong dikemas pakai kardus, tolong dikemas pakai dengan packing kayu. Itu sesuai permintaan kamu. Kamu ke bagian, kamu langsung ke ekspedisi yang diminta tamu, sudah mereka yang menangani. Tapi yang bertanggung jawab adalah kalian sebagai seksi concierge. Ini packaging. Nah, escorting guest itu tadi itu. Ya, ketika kamu harus mengantarkan tamu ke kamarnya. Showing room ini sama kalau kayak misalkan dulu kalian pernah ada pas ada hotel tour ya, kemudian setelah itu ada showing room, kamu ngeliat kamarnya, itu
itu yang bertugas bagian apa? Bagian concierge. Jadi tamu pengen ngeliat kamar sebelum mereka deal memesan, itu bisa, boleh. Secara aturan boleh. Saya belum mau pesen nih, tapi saya mau lihat dulu, boleh nggak? Boleh. Itu yang mengantarkan tamu menuju kamar itu siapa? Bagian concierge. Jadi bukan reception, bukan. Beda ya pakaiannya concierge dengan bagian HK ya. Karena HK ini tidak bertemu dengan tamu, ya pastinya pakaian mereka akan menyesuaikan. Beda banget dengan bagian concierge yang mereka akan rapi sekali. Karena mereka yang akan bertemu dengan tamu, ngobrol dan segala macam. Ini showing rooms. Nah, arranging transportation. Bahkan sampai ketika tamu meminta untuk ke suatu tempat, itu yang bertugas mencarikan transportasinya siapa? Bagian concierge. Tamu mau ke, misalkan kalau dari Novotel pengen ke mana? Ke tempat wisata di sana, mungkin ke Marina ya, pantai Marina yang ada di Kalianda. Atau ke pantai-pantai yang dekat-dekat situlah, Mutun, mungkin Kelapa Rapet, Clara, dan yang lain-lain. Saya mau ke sana, Mas. Nah, ini yang bertugas siapa? Safety conscious. Ya pastinya ada bayarannya. Kalau seandainya hotel sudah menyediakan transportasi tersendiri, maka menggunakan transportasi yang ada di hotel. Kalau enggak, safety conscious yang putar otak untuk menjadikan transportasinya. Itu namanya arranging transportation. Atau transportasi yang dibawa dia sendiri, mobilnya. Bertugas mengeluarkan mobil yang tadinya mau dipakai si guest lagi, kemudian diberikan kuncinya. Atau sampai bahkan kalau seandainya minta disopirkan, sopirkan. Termasuk masalah pick up tamu dari dan ke bandara. Jadi yang bertugas siapa? Safety conscious, bukan reception ya. Jadi misalkan tamu mau dijemput di bandara, saya nanti tolong minta jemput ya, saya di bandara, hotel siap untuk menjemput tamu. Silakan Bu, pakai penerbangan apa? Di situ estimasi sampainya jam berapa? Nanti mereka sebelum kamu sampai sudah standby. Sudah menggunakan baju ala concierge dengan identitas hotel masing-masing, mereka akan mencari kalian. Dan kalian akan masuk dengan mobilnya khusus, mobil khusus hotel untuk pick up tamu. Biasanya sudah ada namanya. Di situ ada nama hotel apa. Itu sampai pick up service pun yang menjadi perwakilan hotel menemui tamu di airport itu siapa? Bagian concierge. Kemudian tiket reservation, sampai ketika tamu mau memesan tiket kemana? Bukan hanya tiket pesawat, tiket apapun itu. Mau mesen restoran, ya, mau mesen mungkin perjalanan wisata. Kalau hotel nggak punya transportasi sendiri untuk wisata atau tour, maka hotel biasanya punya kerjasama dengan agen wisata. Nah, agen wisata inilah kemudian yang bekerjasama dengan bagian concierge untuk melayani tamu bepergian ke tempat wisata. Nah, itu bagian concierge yang menangani. Termasuk luggage assistant tadi yang membawa barang bawaan tamu. Jadi baik ketika tamu mau naik ke atas kamarnya atau ketika tamu turun mau pulang, itu bagian luggage assistant ini tugasnya bagian concierge, terutama bellboy. Ya. Termasuk room change assistant. Tamu pengen pindah kamar nih, nggak betah di kamar yang ini, pengen kamar yang lebih bagus. Nah, yang bertugas untuk membawa barang bawaannya dari satu kamar ke kamar lain, itu bagian concierge. Ini diantara peranan yang dimainkan oleh safety conscious. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Halo? Paham, Mister. Oke, yang lainnya? Paham. Oke. Suara saya kedengeran ya tadi ya? Iya. Kedengaran. Oke, Jelas kok, Mister. Siap ya, sampai sini paham, berarti nggak ada masalah ya. Sekarang lanjut ke slide berikut. Nah, struktur organisasi ini yang saya kopas di sini, yang saya hadirkan di sini yang paling sederhana. Nanti yang agak rumit sedikit itu ada di PDF, file PDF yang saya share di Google Classroom.
Itu yang lebih lengkap lagi. Ini yang paling gampang dipahami yang ini. Nah, paling bawah ada doorman atau doorgirl. Jangan salah, di Novotel Sydney itu yang menjadi seorang doorgirl ini orangnya, mbak-mbaknya ini matanya agak juling. Jadi kalau di Indonesia itu pasti sempurna ya, artinya nggak ada cacat sama sekali. Tapi jangan salah loh, di luar malah mereka orang-orang seperti ini diberdayakan, maksudnya mereka diberikan hak yang sama dengan kita yang tidak memiliki kekurangan. Ya, asalkan dia bisa bekerja dengan profesional sebagai seorang doorman atau doorgirl, dikerjakan. Meskipun mungkin dari matanya mungkin masih agak juling, ya, tapi nggak ada masalah. Doorman, doorgirl itu tadi yang di main entrance. Bellman atau bellboy ini yang bertugas tadi itu membawa barang bawaan tamu sampai nganterin tamu ke kamarnya. Nah, di atasnya mereka ada bell captain. Nah, bell captain ini yang standby ada di desk concierge, itu bell captain. Nanti kamu minta formulir apapun itu mintanya sama siapa? Sama bell captain. Nah, ini tadi airport representative. Ini tadi yang saya katakan ketika ada pick up service ke airport atau ke bandara atau minta diantar ke bandara, ini yang bertugas adalah bagian concierge. Jadi airport representative ini bukan bellboy ya, ada sendiri. Jadi langsung di bawahnya si chief concierge atau atasan concierge. Jadi di divisi concierge itu yang paling tinggi hierarkinya dipegang oleh seorang chief concierge. Nah, airport representative ini bukan bellboy lagi, nggak ada. Bellboy tugasnya cuma tadi itu, nurunin barang tamu, kemudian luggage up atau mengantar tamu, membawa barang bawaannya ke kamarnya, dan luggage down, menurunkan barang bawaan tamu sampai mengantarkan tamu ke kendaraannya. Itu tugasnya bellboy. Bellboy di situ aja tugasnya. Nggak ada bellboy kok keluyuran nganterin tamu ke tempat wisata, atau bellboy keluyuran nganterin tamu ke ke airport. Tidak. Sama-sama di bagian concierge tapi tugasnya berbeda. Ada job desk masing-masing, dan biasanya pakainya juga sudah beda antara bellboy dengan airport representative. Lebih elegan yang airport representative. Lebih elegan lagi karena bagaimanapun dia yang akan dilihat banyak orang di bandara. Oh, ini ya orang Novotel ya. Oh, ini dari Pullman. Oh, ini Haris ya. Kalau pakaian mereka biasa aja pastinya akan mempengaruhi image hotel itu sendiri. Nah, ini struktur paling ringan di bagian concierge. Lebih lengkapnya lagi nanti semakin bintangnya semakin bagus, biasanya beda. Lanjut. Nah, ini persiapan kerja. Nah, ini lebih detail lagi. Ini bisa kalian baca di buku kalian ya. Ada di halaman persiapan kerja ini di halaman 7 ya. Mulai dari halaman 7 ini bisa kalian lihat apa sih tugasnya si chief concierge. Ini paling tinggi ya. Apa tugasnya dia? Kemudian di bawahnya chief concierge ini ada asisten chief concierge. Baru di bawahnya ada bell captain. Baru di bawahnya ada bellboy atau porter. Baru nanti yang setara dengan bellboy atau porter ada doorman di main entrance. Ini kalau saya jelaskan agak panjang. Ini sudah jam 8.18 ya. Sepertinya nggak akan cukup ya. Tapi yang jelas tadi sudah saya kasih gambarannya. Bellboy tugasnya seperti apa, doorman seperti apa, bell captain seperti apa, dan chief concierge tentunya yang paling atas. Dia semacam mensupervise, mengawasi. Lanjut di formulir. Nah, ini yang agak harus kalian pelajari juga. Formulir yang dipakai oleh seksi concierge ini diantaranya ya. Ada bellboy errand card, ada yang ini bellboy control sheet-nya harusnya. Ada bellboy errand card, kemudian ada bellboy control sheet, ada baggage claim, luggage dan segala macam. Bellboy errand card dengan bellboy control sheet berbeda ya. Ini harusnya yang kedua ini bukan bellboy errand card lagi, nanti saya ganti. Ini harusnya bellboy control sheet. Baru di sini errand control sheet. Beda-beda itu ya. Fungsinya beda-beda. Nggak bisa saya zoom ya. Nggak bisa di zoom. Hilang kalau di zoom.
Nanti silakan kalau mau contohnya atau mau saya buka aja nih di sini. Ya, saya buka. Kelihatan ya saya buka apa namanya Explorer, kelihatan di sini. Oke, coba Kelihatan. saya buka dari Bellboy Aaron Cut. Nah, ini contoh dari Bellboy Aaron Cut atau Bellman Aaron Cut. Nih. Namanya siapa di sini. Kemudian tanggal berapa. Ini bellman, tugas bellman nih. Kemudian room number, dia menangani kamar nomor berapa. Tamunya atas nama siapa. Kemudian ini menangani tamu datang atau tamu pulang. Tamu datang berarti di sini arrival. Tamu pulang berarti departure. Room change, RM change, ini kalau ada perubahan kamar. Terus di sini, ini jenis-jenis barang bawaannya. Apakah dia beauty case atau briefcase, ada golf bag. Nanti ada di bab berikutnya kita bahas terkait macam-macam barang bawaan tamu. Ya, apa itu yang dimaksud dengan beauty case, seperti apa bentuknya, terus ya dan macam-macamnya. Ini seperti contoh dari Bellman Aaron Cut. Nah, ini Aaron control sheet. Bentar. Ini Bellboy control sheet ya. Ini Bellboy control sheet. Contohnya seperti ini. Ini yang menulis siapa ya? Yang menulis sudah Bell Captain. Ini M. Cavies. Ini Bell Captain-nya. Bell Captain in charge atau shift leader. Jadi bukan diisi oleh si Bellboy. Bellboy ngisi cukup di Bellboy Aaron Cut tadi. Yang di sini yang mengisi atasannya Bell Captain. Hari apa, tanggal berapa, shift jam berapa, apakah shift pagi atau shift sore, sampai jam berapa, dari jam 7 sampai jam 3 siang. Nah, shift pagi berarti kemungkinannya pagi dari jam 7 sampai jam 3 sore, dari jam 3 sore sudah berubah shift lagi. Nama bellboy-nya ini ada nih ya. Kamar nomor berapa yang ditanganinya. Ini ada di lantai 20. Cukup tinggi ya. Hotel berbintang nih. Di lantai 20, kamar nomor 4. Bellboy namanya si Eric. Ini nomornya, nomor urutnya. Dia menangani arrival, dia menangani kedatangan. Berapa total waktu yang dihabiskan si bellboy tadi untuk melayani tamu. Atau ini bolehlah yang awal dia melayani tamu jam 11.46, kemudian dia kembali melayani tamu jam 12.00. Jadi berapa menit dia menangani tamu? Enggak lama ya. Cukup sebentar, 11.46 sampai 12.00, enggak sampai 15 menit. 14 menit dia selesai menangani tamu. Number of luggage, ini berapa barang bawaan tamu? 3 piece. 3. Ya. Receive oke. Jadi apa namanya? Kunci yang diserahkan bell captain kepada si bellboy itu diterima dengan baik. Kalau ini RTN return. Artinya kunci sudah dikembalikan oleh bellboy. Ketika kapan? Dikembalikan ketika dia menangani departure. Ini contohnya. Sekarang bacanya seperti itu. Ini errand control sheet, ini beda lagi. Errand control sheet ini juga yang mengisi oleh bell captain. Ini errand control sheet itu lembar pengawasan. Jadi ada berapa bellboy yang bertugas segala macam, ini diawasi di sini. Tapi nggak usah bingung-bingung. Yang paling penting tuh ini, baggage tag atau luggage tag. Nah, sekarang ini yang dipakai oleh kebanyakan hotel itu cukup diringkas. Jadi berbagai macam formulir yang dipakai oleh seksi concierge, terutama oleh seorang bellboy, itu cuma satu sekarang ini. Salah ini doang, luggage tag. Cukup simpel. Ya, yang dipakai cukup luggage tag. Kenapa? Karena di sini nanti ada nama tamu, sudah ada nama tamunya, kamar nomor berapa yang sudah ada.
tanggal berapa dia check in, tanggal berapa dia check out. Dan ini ada 2 ya, ini ada 2 lembar nih. Ada contoh yang lain enggak sebentar? Yang lain. Oh, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Ini baggage claim check ya, bersama dengan yang luggage tag. Nah, cukup seperti ini aja. Nomornya akan sama. Satu kertas akan ditempelkan di barang bawaan dia, satu kertas lagi diberikan kepada tamu. Nomornya ini sama. Jadi nomornya ini sama, nggak akan beda. Nah, tamu ketika mau ngambil barang, itu disesuaikan dengan nomornya. Oh, dia nomor barangnya 0000. Kalian cari di gudang penyimpanan, ya, barang bawaan dia yang sesuai dengan nomor seri yang ada di luggage tag tadi itu. Ini baggage claim check. Tapi sekarang sudah diperingkas dengan luggage tag tadi, sama seperti ini. Nomornya, berapa barang yang dia bawa, tanggal berapa dia datang, dan tanggal berapa dia itu semua sudah ada. Oke. Kita kembali lagi ke presentasi. Oke. Ini jadi cukup banyak sebenarnya, tapi diperingkas hanya dengan luggage tag tadi ya. Gak usah bingung. Nah, ini yang paling penting. Jadi tugas seorang bellboy atau petugas yang berada di seksi concierge itu yang paling utama menangani saat tamu datang di hotel dan saat tamu berangkat dari hotel. Artinya arrival dan departure. Tapi tetap nanti kerjasamanya sama ya, sama reception, kerjasamanya sama housekeeping. Yang menyiapkan kamar siapa? Housekeeping tetap. Tapi yang mengantar tamu ke kamar yang sudah disiapkan housekeeping siapa? Seksi concierge, bellboy. Yang menangani registrasinya siapa? Reception. Jadi bagian front office ini nggak akan mungkin terpisahkan antara satu divisi dengan divisi lain, itu saling bekerja sama. Nggak akan jalan sendiri kok. Nggak ada bellboy menangani dari tamu turun dari mobil, terus menangani registrasinya, terus menyiapkan kamarnya, nggak. Semua sudah ada divisi masing-masing. Nah, kalian mau kerja di bagian yang mana? Terserah. Kalau mau bekerja dengan otot, ya berarti di bagian housekeeping. Kalian yang menyiapkan kamarnya. Tapi kalau kalian nggak terlalu pakai otot, di bagian front office. Bagian front office juga divisinya ternyata macam-macam. Bukan cuma bagian reception, tapi ada juga petugas-petugas yang lain seperti seksi concierge. Nah, jadi front office pun kamu bisa milih. Mau pilih yang mana. Kalau benar-benar pengen cuma duduk doang, menghadap sistem, ya berarti reception. Atau telepon operator, atau bagian kasir. Tapi kalau pengen saya nggak mau duduk terus lah, dan saya nggak mau ngadepin sistem nanti ribet malah salah. Sudah, berarti kamu silakan di bagian doorman atau di bagian bellboy. Syukur-syukur kalau kamu bisa naik jabatan menjadi seorang bell captain. Terus naik sampai menjadi chief concierge. Sangat mungkin, karena di hotel itu dilihat dari histori pekerjaannya, track recordnya. Jadi kadang dia dari bawahan, paling bawah, sampai menjadi supervisor, naik terus sampai kemudian dia menjadi seorang FOM, manager. Boleh, sangat mungkin. Ini ya, menangani kedatangan tamu di antaranya apa? Membuka, menutup pintu mobil, tadi yang dilakukan oleh bellboy, menyambut tamu yang drop by di kanopi lobby hotel, yang drop off tadi itu. Ini dua-duanya nih, bellboy menyambut, doorman apalagi ketika dia membukakan pintu. Tapi terkadang ya yang membukakan pintu itu ya bellboy itu sendiri. Tapi kalau di hotel bintang 5 harusnya enggak. Ya bellboy ada sendiri, kemudian doorman ada sendiri. Mengantar tamu ke kamar ini pasti ini tugas seorang bellboy, bukan seorang doorman ya. Doorman tetap di main entrance. Menjelaskan fasilitas kamar kepada tamu. Nah ini. Nanti kalau kalian di kelas 3 itu nanti ada ujian praktek, ya ujian prakteknya seperti itu. Menjadi seorang porter. Yang menjadi seorang porter seperti ini tugas kalian. Kalau reception kamu cukup menangani formulir-formulir yang ada di front desk. Terakhir menangani keberangkatan tamu atau departure. Departure. Kamu pengen sudah selesai menginap di hotel, pengen pulang, ini namanya keberangkatan.
menangani luggage down. Tadi sudah saya singgung. Jadi ketika tamu mau pulang, ya mau meninggalkan hotel, mau menyelesaikan administrasi di bagian front desk, itu sebelumnya tamu akan mengeluarkan barang-barang. Nah, itu yang bertugas untuk mengawal tamu, mengeluarkan barang bawaannya, memastikan tidak ada barang tertinggal. Itu bagian conscious, terutama bellboy. Sebelum nanti housekeeping ngebersihin kamar itu, kamu dulu yang menemui tamu. Kamu dulu lah yang memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Kamu yang akan membantu tamu menurunkan barang bawanya. Bukan membantu tamu packing loh ya. Bukan berarti barang bawanya masih berserakan, masih anduk di kasur, baju-baju masih di kamar mandi, terus kamu packing, kamu masukin di kopernya, enggak. Itu tamu sendiri yang mempacking barang bawaannya ke koper itu tamu. Tapi yang bertugas untuk menurunkan barang bawaannya, membawa sampai ke kendaraannya, itu kalian di bagian seksi conscious, terutama bellboy. Itu namanya luggage down ya, mengantar kamu ke. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jam 8.31. Ada pertanyaan sampai ini? Halo. Nggak ada, Sir. Jelas sampai di sini? Jelas. Ada gambaran seksi conscious seperti apa? Ada gambaran ya? Ada. Iya. Oke, jadi ini juga sebagai gambaran ketika nanti kalian akan UKK, uji kompetensi. Nanti seperti itu. Jadi ini masih membahas masalah porternya ya. Ini kita nggak membahas reception. Ini fokus ke bagian conscious, terutama bagian porter. Nah, saya mau menuju ke Padlet kalian. Ini menjelaskan tugasnya ya sebelum kita akhiri. Nah, di sini tugasnya, tugas bab 1 penanganan kedatangan dan keberangkatan tamu. Sudah kelihatan di HP kalian? Di layar HP sudah kelihatan? Belum, Sir. Dari Sudah. awal nggak kelihatan. Oh, ini Velia ya? Sudah. Ya. Udah. Oke. Velia, nanti kamu lihat rekamannya aja ya. Nanti rekamannya kamu cek lagi. Semoga kamu ada kuota yang cukup untuk memutar rekamannya. Iya, Sir. Untuk yang lain selain Velia ada kendala? Enggak. Oke, sudah muncul ya. Nggak ada, Jadi Sir. saya menjelaskan tugas dulu di Padlet, saya jelaskan. Jawab pertanyaan berikut dengan nama masing-masing, jangan anonim. Ingat, jangan sampai anonim. Kalau anonim, satu, pertama apa? Kamu refresh dulu. Kemudian kamu pastikan kamu belum log out dari akun Padlet. Yang kedua, kamu menggunakan browser yang sama. Dari awal kamu aktifkan sampai sekarang. Kalau browsernya beda-beda, pastinya kamu anonim. Tapi kalau misalkan kamu harus pakai browser yang berbeda, berarti semuanya harus diaktifasi. Harus di login dulu. Nah, sebelum kamu komen, pastikan dulu, kamu refresh dulu. Bahwa kamu masih login. Yang pertama, kamu rekam bagaimana mengucapkan conscious. Tadi sudah ada yang mengumpul rekamannya, Nadila. Padahal belum saya kasih tahu jalannya. Coba saya dengar. Nah, ya Nadila, karena belum saya mulai pembelajarannya sudah mengumpulkan duluan. Nanti diulangi lagi aja Nadila ya. Jadi bukan concierge, tapi conscious. Iya. R-nya tidak ada sama sekali. Jadi ada silent letter di situ. Silent letter R tidak dibaca, silent. Artinya R tidak dibaca silent. G juga tidak dibaca silent. Langsung mengarah ke suara Z atau Z. Conscious. Conscious. Nah, iya, conscious pakai Z ya. Kalian rekam suara, kamu rekam conscious. Di sini kamu rekam ya. Kamu pakai tanda plus. Ini, nah di sini kamu rekam di sini. Nih, perekam audio. Kamu pilih perekam audio di sini. Kamu rekam suara kamu, bagaimana membunyikan conscious. Siap. Conscious, ya. Setelah itu, kamu jawab tadi apa yang dimaksud dengan luggage down service. Luggage down service sudah saya ulang-ulang beberapa kali. Silakan pakai bahasa masing-masing sesuai pemahaman kamu. Gak usah pakai dari Google, gak usah. Karena itu bukan bahasa kalian. Saya pengen bahasa kamu. Gimana sih apa yang dimaksud dengan luggage down service dari penjelasan saya. Pakai bahasa masing-masing. Udah, itu lebih saya apresiasi
ketimbang kamu copy paste dari Google. Bahasanya cukup baku tapi kelihatan itu copy paste. Tapi kalau pakai bahasa kamu, saya tahu kok. Karena yang menyampaikan adalah saya, pastinya kamu nggak akan jauh dari penjelasan saya. Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan luggage down service? Ini di post ini langsung. Nah ini kayak si Nadila ini. Ini dia belum saya jelaskan, udah ngumpul duluan tadi. Rajin. Nah ini Devi Adela. Nanti kamu di sini aja ya. Di sini kamu langsung jawab. Nah, gitu. Nah untuk yang tugas kemarin, tugas yang ini, maksud saya itu kamu SS seperti ini, yang kayak punyanya si siapa nih? Diva ya. Nah, ada bukti komunikasi dia dengan teman-teman di postingan dia di Padlet. Nah itu yang di SS. Nih. Ada Sahrul Ramadan, ada Kartika. Ini kamu SS. Bukan komentar di sini, bukan di postingan di teman-teman ini, bukan, tapi di postingan di wall dia, di Padlet dia. Nah ini si Diva sudah menamai my daily. Nah ini sudah cukup kreatif. Nah ini juga si Fadli Andias juga sudah ada bukti chatting ya dengan teman-teman. Seperti itu yang saya maksud nih. Ini juga nih Syahrul ya. Aku juga Mister. Nah ini juga nih tepatnya Herlina ya. Herlina sudah ada meskipun cuma 2 orang, nggak apa-apa. Itu yang saya perlukan seperti itu. Nah ini nih juga sudah ada nih. Aditya Hanifah. Ini Anggi ada. Ini juga sudah ada nih Febri. Chatting ya di situ ya. Nah, ada yang belum masalahnya. Nih punya siapa ya? Ini nih punya si Kartika Putri Utami. Nah ini belum ada yang komen. Apa sudah ada ya? Komennya di mana ini? Komen di post ini. Komennya di Udah, post Sir. sudah ada ya, tapi yang di SS yang di situ bukan. Jadi yang di SS itu yang ada aktivitas komentar. Nah, oke. Sampai di sini ada yang bertanya tugas. Sampai di sini ada yang bertanya tugas. Enggak? Iya, silakan. Tugasnya cuma yang di Padlet kan ya, Sir? Gimana? Tugasnya cuma yang di Padlet ini doang. Iya, yang di Padlet. Yang di Google Classroom itu kehadiran ya, sama kamu download materi yang secara lebih lengkap lagi itu ada di Google Classroom, sama yang sebentar, apa saya buka aja Classroom. Kelihatan Classroom, saya buka Classroom ini. Kelihatan, Sir. Oke, kita buka front office. Ini ya. Nah, undangan virtual meeting. Nah, undangan virtual meeting ini sudah saya berikan semua ya. Nah, ini di sini sebentar. Disuruh mengumpulkan apa enggak? Oke, ini nanti kamu turn in aja ya. Jadi kalau kamu merasa hadir di sini, nanti kamu turn in di sini. Yes, Sir. Kamu turn in. Terus apa lagi? Dengan virtual meeting kan kamu sudah hadir ya. Nanti saya cocokkan yang sudah mencek di situ dengan yang hadir di sini. Dari rekaman kelihatan, dari daftar hadir kelihatan, akan saya cek. Nah, ini sudah seperti itu aja ya. Ini masih ada yang belum menulis kehadirannya. Masih baru 21, masih 12 belum. Jadi saya kembali lagi ke Teams. Jadi ini bisa saya download. Ya, jadi kehadiran kalian itu bisa saya download ini. Kelihatan di sini? Ada titik 3. Kelihatan ada unduh daftar kehadiran? Gak ada. Kelihatan, Sir. Nah, ini unduh daftar kehadiran ini bukti kalian hadir apa enggak. Ini ketika saya klik, nanti saya akan terdownload otomatis ini. Ketahuan siapa yang masuk dari jam berapa, siapa yang meninggalkan meeting jam berapa. Itu ketahuan semua di sini sistem. Ya. Dan rekamannya pun juga akan saya lihat nanti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau mengantar anak saya ke sekolah. Ada pertanyaan? Gak ada, Sir. Gak ada, Sir. Oke, jadi sekarang setelah ini kalian menuju ke Padlet. Kalau mau nggak sempat mau sarapan, mau segala macam silakan. Tapi tetap diisi aktivitas Padlet kalian, oke? Jadi tetap diisi aktivitas Padlet kalian. Terus kalau ada pertanyaan boleh juga di Padlet biar Padlet kita semakin interaktif.
ada pertanyaan apa silakan di Padlet. Nanti tetap akan saya buka Padletnya karena Padlet bisa dibuka sewaktu-waktu. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kedatangannya. See you next week ya. See you. Yo. Halo guys.